Pada saat ditelepon itu, kedengeran lagi suara. Asli gue merinding di sini. Kedengeran suara selain suaranya Dina, yaitu suara. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, gue bakal nyeritain sebuah kisah dari seseorang yang sebut aja namanya Johnny. Dimana dia ini mempunyai teman yang mendapatkan serangan dari makhluk gaib dan mendadak jadi aneh setelah pulang dari sebuah acara di luar kota. Apa yang sebenarnya menyebabkan temannya Johnny jadi aneh kayak gitu? Dan bisakah temannya itu sembuh? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Cerita ini berawal sewaktu Johnny mendapatkan acara perkumpulan organisasi dari berbagai kota. Dan acara tersebut diadakan di kota Ponorogo. Untuk bulannya lupa bulan apa. Antara bulan Maret atau April. Pokoknya di tahun 2019. 2 minggu sebelum keberangkatan, Johnny ngajak teman-teman yang lain, yaitu Anis, Hasan, Dina, Zak, Roni, Salma, Vika, dan Agus. Nah, 1 minggu sebelum hari keberangkatan, Johnny punya perasaan gak enak. Tapi dia nyoba buat nahan itu perasaan sambil mikir, apa yang buat perasaan gak enak ini ya? Sampai 3 hari sebelum berangkat, si Johnny mendadak sakit. Jadinya dia bilang sama teman-teman yang lain buat ngewakilin dia. Soalnya dia kemungkinan gak bisa ikut. Nah, karena si Johnny sakit dan gak ikut, cerita sekarang bakal diceritain dari sudut pandangnya Hasan. Sebelum Hasan dan yang lainnya itu berangkat, mereka semua kumpul dulu di base camp. Ya, tempat mereka ini biasa nongkrong atau ngumpul, mereka sebutnya base camp. Awal-awal perjalanan dari kota B, kota asal mereka, menuju ke kota nggak terjadi apa-apa. Pas Hasan dan yang lainnya berangkat, Johnny kan di rumah tuh, lagi sakit. Nah, dia ini kepikiran teman-temannya terus, terutama si Dina. Karena Dina ini adalah yang paling peka sama hal-hal mistis. Apalagi dulunya Dina ini sempat make semacam, maaf ya, susuk. Ya bisa dibilang Dina ini udah sempat berhubungan sama ilmu-ilmu gaib semacam itu. Johnny cuman bisa doa aja. Mudah-mudahan teman-temannya itu dikasih keselamatan. Kita balik lagi ke Hasan dan yang lainnya. Setelah menempuh perjalanan jauh dan sempat ngelewatin jalan perbukitan yang kanan dan kirinya itu jurang, singkat cerita sampailah mereka di kota yang dimaksud. Dan mereka pun mengikuti acara kumpul-kumpul organisasi itu. Nah, waktu pulangnya terjadilah hal itu. Pas pulang itu, Dina dan Hasan pulang duluan karena mereka ada keperluan. Sedangkan teman-teman yang lain pulang belakangan. Waktu itu udah jam 11 malam. Mereka berdua ini naik motor boncengan. Dan mereka pulang lewatin jalan perbukitan yang kanan kirinya itu hutan, serta jarang ada rumah penduduk. Tepatnya di perbatasan kota. Di sini, Hasan sempat ngalamin insiden yang bikin motornya tergelincir. Tapi untungnya nggak sampai jatuh. Kenapa bisa begitu? Pas lagi naik motor itu, dia tiba-tiba ngeliat kayak ada yang lewat. Nggak tahu itu hewan atau manusia. Kira-kira tingginya itu setinggi ban sepeda motor. Ya udahlah, karena nggak kenapa-napa, Hasan langsung tancap gas lagi. Namun, nggak lama kemudian, tiba-tiba, Mas, kamu capek? Sini saya yang bonceng. Dina tiba-tiba ngomong ke Hasan
pakai bahasa Jawa yang halus banget. Kira-kira artinya kayak gitu tadi. Hasan kaget karena setahu dia, Dina ini nggak bisa ngomong bahasa Jawa halus. Dan juga Dina ini nggak berani bawa motor malam-malam. Boro-boro mau boncengin Hasan. Hasan refleks nanya ke sosok yang diboncengnya itu. "Kamu siapa? Kemana Dina?" Sosok itu ketawa kecil dan suaranya itu beda sama suaranya Dina. Setelah beberapa detik, suara ketawa itu hilang. Dan pas Hasan nengok ke belakang, gak ada orang. Kemana sih Dina yang dia bonceng? Gak pakai pikir panjang, dia langsung muter balik ke tempat di mana dia kegelincir dan hampir jatuh tadi. Pas sampai, dia langsung nyari-nyari Dina sambil manggil-manggil namanya. Setelah beberapa saat, akhirnya Dina ketemu. Hasan nemuin dia lagi duduk jongkok sambil nangis di pinggir jalan. Sontak Hasan nanya, "Ngapain kamu di sini?" Jatuh, Mas. Pas kita jatuh tadi, Mas langsung diriin motor dan langsung pergi ninggalin aku. Aku panggil-panggil, tapi Mas gak hirauin aku. Hasan terus diam sebentar. Dia mikir, jatuh? Kapan jatuhnya? Orang gak jatuh sama sekali. Habis itu Hasan langsung bantu Dina buat naik lagi ke motor dan nyuruh dia supaya pegangan kenceng. Jangan pernah lepasin sampai mereka tiba di kota dan jangan ngomong apa-apa. Setelah itu mereka pun langsung tancap gas gak pakai babi bu lagi. Di perjalanan itu, Hasan cuma terus doa dan berharap bisa sampai ke kota B secepat mungkin. Akhirnya mereka sampai di kota B. Tepatnya sampai di base camp mereka dengan selamat. Tapi pas sampai itu, Dina kelihatan kayak yang ketakutan dan dia nggak mau turun dari motor. Nggak cuma itu, dia juga minta buat balik lagi ke tempat mereka jatuh tadi sambil merengek dan meronta-ronta. Kebetulan ada teman mereka di base camp, sebut aja namanya Jani. Jani ini kebingungan, kenapa sama si Dina ini? Nggak biasanya dia kayak gitu. Karena Dina ini terkenal paling aktif dan manja sama semua orang di base camp. Tapi kok sekarang dia jadi pendiam dan minta-minta buat balik ke jalur tadi. Hasan pun minta bantuan Jani buat nenangin si Dina. Jani yang kebingungan pun berusaha buat nurunin Dina dari motor dan nenangin dia. Sampai kira-kira azan subuh, baru Dina bisa tenang dan tidur. Pas Dina tidur, Hasan cerita tentang semua yang udah terjadi tadi. Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian itu, Joni, ingat si Joni kan? Joni nerima telepon dari Hasan. Yang pada intinya, Hasan ini minta ditemenin buat pergi ke kota asalnya dia, yaitu ke kota P, sebuah kota di Jawa Timur. Joni bingung dan dia mikir, kok tumbenan amat nih anak minta temenin buat pulang kampung? Ditanyalah sama Joni, kenapa kok tiba-tiba pulang kampung? Ada apa? Di situ Hasan nggak mau jujur tentang masalahnya apa. Joni terus nanya lagi, mau berangkat sama siapa aja? Sama Jani sama Dina. Kapan berangkat? Sekarang. Oke, tapi jemput gue di rumah ya, kan sejalur. Sambil nunggu dijemput, Joni pun nyiapin perlengkapan dan uang saku buat berangkat. Dan gak lama kemudian, Hasan dan yang lainnya pun datang. Pas mereka datang, Joni kaget setengah mati. Karena di situ, Dina mukanya udah pucet dan lemes. Kayak orang yang lagi sekarat gitu. Pas Joni ngeliat tepat ke arah Dina dan Dina ngeliat tepat ke arah Joni, di situ Joni langsung sadar kalau Dina yang dia lihat itu bukan Dina. Atau bisa dibilang setengah jiwanya itu bukan Dina. Dan setengahnya lagi itu Dina. Dan ternyata pas mereka sampai di base camp waktu itu, Dina ini sering kesurupan sampai beberapa kali. Sampai akhirnya Hasan nelpon Joni karena udah gak kuat sama Dina yang kesurupan terus-menerus. Mereka berniat pergi ke kota P buat ketemu sama guru pondoknya Hasan yang
ngerti sama hal begituan. Sebenarnya Johnny juga peka sama hal-hal yang begitu. Tapi dia cuma bisa ngerasain dari auranya doang. Dia nggak ada ilmu buat ngobatin orang-orang yang kesurupan. Nggak pakai pikir panjang, Johnny langsung naik ke motor yang dibawa Jani dan mereka pun berangkat. Mereka di sini bawa 2 motor ya, karena kan mereka berempat nih. Di perjalanan, Dina ini nggak mau diem dan meronta-ronta, minta balik ke tempat yang kemarin. Mereka sempat beberapa kali boncengan bertiga buat gantian ngejagain Dina. Pas giliran Johnny yang ngebonceng, itu motor berasa berat banget. Udah kayak ngeboncengin 5 orang. Saking beratnya, kecepatan motor itu mentok di 30 km per jam. Yang biasanya dari kota B ke kota P itu makan waktu sekitar 6 jam. Ini kurang lebih 8 jam baru sampai di perbatasan kota P. Selama 8 jam itu, mereka nggak istirahat atau isi bensin. Beruntung bensinnya cukup. Karena mereka takut kalau berhenti lama, bisa-bisa Dina ini kabur. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah gurunya Hasan. Di situ, Dina makin menjadi-jadi dan ngeberantakin barang-barang yang ada di sekitarnya. Gak lama kemudian, gurunya Hasan pun keluar dan beliau langsung tahu kalau Dina ini kesurupan. Dibacainlah tuh ayat kursi sama gurunya Hasan. Pas waktu dibacain gitu, si Johnny ketiduran di kursi teras saking capeknya. Jadi dia nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah proses penyembuhan itu selesai, Johnny dibangunin dan diajak pulang ke rumahnya Hasan yang ada di kota P itu buat istirahat. Karena penasaran, Johnny terus ngajak Hasan buat bicara 4 mata. Buat ngomongin apa yang sebenarnya udah terjadi. Diceritainlah sama Hasan. Jadi gurunya bilang, waktu di perbatasan kota yang di jalan perbukitan dengan kanan kiri hutan itu, dia sempat nabrak gerbang alam gaib. Dan penghuni di situ nggak terima sama Hasan. Awalnya Hasan yang jadi sasaran. Namun, dia ini punya semacam penjaga dari almarhum ayahnya yang bikin dia jadi terlindungi dari hal-hal gaib. Akhirnya yang kena malah si Dina. Karena dia ini nggak punya pegangan atau pelindung apapun. Dan gurunya Hasan bilang lagi, kalau yang ngerasukin Dina itu nggak cuma 1, tapi banyak. Ada yang perempuan, anak kecil, sampai pria. Bisa dibilang kayak jadi rebutan Dina ini. Gurunya Hasan bilang juga, kalau perempuan yang ngerasukin Dina ini suka sama Hasan. Dan sosok perempuan ini adalah sosok yang waktu itu dibonceng sama Hasan. Yang bilang, "Mas, kamu capek. Sini saya yang bonceng." Buat sementara, gurunya Hasan ngebekalin Dina dengan sabuk dari kain yang di dalamnya itu nggak tahu apa. Dan beliau pesen supaya kain itu jangan pernah dilepas pada situasi apapun juga. Dan beliau pesen juga, kalau keadaannya semakin parah, langsung bawa lagi ke beliau. Beliau bilang, untuk saat ini, Dina akan lebih peka dan bisa melihat lebih jelas makhluk-makhluk itu. Di rumahnya Hasan, Johnny sama yang lainnya langsung istirahat dan besok pagi berencana buat langsung pulang ke kota B. Besok harinya, mereka pun jalan pulang. Dan waktu pulang ini juga sama. Mereka ganti-gantian boncengan bertiga buat ngejagain Dina. Singkat cerita, setelah sampai di kota B, Johnny diturunin di rumahnya dan 3 teman lainnya lanjut jalan ke base camp. Beberapa hari kemudian, Johnny berencana buat main nih ke base camp. Dan sewaktu dia sampai di depan base camp, pas banget, Dina nggak taunya lagi kesurupan. Nggak pakai pikir panjang, Johnny langsung turun dari motor dan nyamperin Dina yang udah dikelilingin sama teman-teman yang lain. Pas disamperin, sontak Johnny sama Dina tatap-tatapan nih. Dan tatapan Dina itu tajem banget. Johnny pelototin matanya kayak nantang gitu. Dan tiba-tiba dia ditampar sama Dina. Sontak Johnny emosi dan dia langsung nyari tali tambang buat
ngiket badannya Dina, dibantuin sama yang lainnya. Diiketlah tuh si Dina di tiang teras dan gak lama kemudian Dina sadar dan nanya, Aku kenapa mas? Kok diikat gini? Aku kerasukan lagi ya? Joni gak ngejawab dan nyoba buat nenangin dia. Setelah Dina tenang dan istirahat, Joni nanya lagi ke Hasan, ada kejadian apa selama beberapa hari ini? Hasan terus cerita kalau 2 hari yang lalu Dina pernah meronta-ronta dan ngambil kunci motornya dia tanpa sepengetahuannya. Dina terus nyalain motor dan jalan tuh. Hasan yang ngedenger itu sontak langsung lari keluar kamar dan ngejar Dina pakai motor temennya. Sebut aja temennya ini namanya Rifat. Mereka berdua ngejar tuh. Si Rifat nyoba buat nelpon Dina tapi nggak diangkat-angkat. Sampai menjelang maghrib mereka berusaha buat ngejar Dina tapi pada akhirnya mereka kehilangan jejak. Hasan sama Rifat pun balik lagi ke base camp dan nyoba buat nelpon Dina terus-terusan lewat WA. Lalu pada akhirnya diangkat juga. Dina bilang, Halo mas, kamu di mana? aku udah di perbatasan. Rifat, Hasan, sama teman-teman yang lain kaget bukan main. Padahal baru dikejar 30 menitan. Kok tahu-tahu Dina udah ada di perbatasan. Padahal dari kota B ke sana itu normalnya makan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Pada saat ditelepon itu, kedengeran lagi suara. Asli gue merinding di sini. Kedengeran suara selain suaranya Dina, yaitu suara anak kecil. Anak kecil itu bilang, Mbak Dinanya aku bawa ya mas. mampus kan lu? Pada kaget semua yang denger itu. Padahal tadi Dina itu berangkat sendirian. Rifat langsung beralih dari telepon biasa ke video call dan dijawab sama Dina. Namun anehnya, anjir gue merinding coy, bener. Anehnya di situ, posisi Dina ini lagi dalam posisi yang dibonceng. Rifat langsung nyuruh Dina buat ngubah tampilan video call yang tadinya pakai kamera depan ke kamera belakang. Pas diganti, tek. Tambah kaget mereka. Gak ada yang lagi boncengin dia. Atau lebih tepatnya, yang lagi bawa motor dan ngeboncengin dia itu gak kelihatan. Posisi motor itu lagi jalan. Rifat terus minta ke Dina buat share lokasi. Dan untungnya dikasih. Gak pakai pikir panjang, Hasan dan Rifat pun langsung tancap gas menuju ke lokasi yang dimaksud. Singkat cerita, setelah 1,5 jam perjalanan dengan agak ngebut, sampailah mereka di lokasi yang udah di-share sama Dina. Mereka berdua langsung nyari-nyari dan nanya sama orang-orang yang lewat. Namun, di sana gak ada yang ngeliat Dina. Rifat terus ngebuka map lagi yang udah di-share sama Dina. Ini live location ya. Dan dia ngeliat kalau Dina ini gak jauh dari mereka. Hasan udah pasrah di situ. Dia cuma bisa doa. Ya Allah, tolong pertemukan kami dengan Dina. Kalau emang kami gak bisa nemuin dia, tolong tunjukkan hamba dengan jasadnya. Setelah doa, mereka pun nyari lagi dan alhamdulillah, gak lama kemudian mereka berhasil nemuin Dina yang lagi ada di pinggir jalan sambil nangis beserta motornya yang tergeletak. Orang-orang yang lagi ada di sekitaran sontak kaget dan bingung karena tiba-tiba kok ada orang nangis di situ. Padahal mereka ini udah bolak-balik lewat. Setelah Dina berhasil ditemuin, mereka pun langsung ngebawa dia balik ke base camp. Besoknya, di malam hari, ada agenda kumpul-kumpul di base camp dan lagi-lagi Dina kesurupan. Pas lagi kesurupan itu, dia ngomong kalau dia mau balik ke tempat yang kemarin. Tapi di sini agak berbeda. Dia kelihatan takut. Setelah berapa lama, Dina sadar. Terus Hasan nanya, kenapa? Dina jawab, kalau pas kesurupan itu, dia ini setengah sadar dalam artian, Dina yang asli ini muncul. Dan pada saat itu,
dia ngeliat kalau base camp udah dikelilingin sama makhluk gaib. Banyak banget. Tapi makhluk-makhluk itu nggak bisa masuk ke base camp. Karena katanya, pada saat base camp itu dibangun, bangunan tersebut sempat dipagari sama pagar gaib. Dan Dina pun terselamatkan waktu itu. Kita balik lagi ke Johnny. Sewaktu dia datang ke base camp dan ngiket Dina. Pada saat itu, ternyata Dina ini mau dibawa lagi ke kota P pakai mobil. Cuman sebelum itu, Hasan minta Johnny buat nemenin dulu pergi ke rumahnya Dina. Sama si Dinanya juga. Buat minta izin sama orang tuanya. Pada saat mereka nganter sih, nggak ada masalah. Dan orang tuanya pun ngasih izin buat berangkat. Nah, pas waktu pulang dari rumahnya Dina itulah yang masalah. Baru beberapa meter dari rumahnya Dina, tiba-tiba Johnny ngerasain kalau badannya itu nggak enak. Dan dia kayak nggak bisa ngendaliin badannya. Tapi dia berusaha buat tetap lawan tuh. Waktu itu dia naik motor sendiri, sedangkan Hasan naik motor sama Dina. Terus Johnny coba ngelawan sampai akhirnya dia kalah dan kehilangan kendali. Sampai dia dikagetin sama Hasan yang manggil. Johnny langsung sadar di situ. Ternyata dia udah milih jalur yang berbeda dari yang seharusnya buat menuju ke base camp. Hasan terus nanya, "Kamu kenapa, John?" Johnny bilang, "Diem, udah nanti aja di base camp. Ayo cepetan." Pas mereka sampai di base camp, Johnny cuma diem aja, dia nggak ngomong apa-apaan. Dia lalu minta Hasan buat nemenin ke kamar. Pas mereka berdua udah di dalam kamar, Johnny cerita kalau dia juga kena serangan dari makhluk yang nyerang Dina. Johnny terus manggil Jani dan Rifat buat ikut masuk ke kamar. Dan karena Dina ngeliat mereka masuk ke kamar, dia ngikut juga. Jadi di kamar itu ada Johnny, Hasan, Jani, Rifat, sama Dina. Mereka terus nyuruh Johnny buat baca surat Al-Fatihah. Tapi pas dia mau baca itu surat, nggak tahu kenapa mulutnya langsung berbusa dan gak bisa ngomong. Sontak Hasan langsung muter murotal dari HP-nya dan di saat yang bersamaan Johnny ngerasa kalau badannya itu kayak dililit ular yang besar. Dari bahu melingkar ke dada sampai ke perut. Johnny terus berusaha buat baca surat Al-Fatihah. Dan pada akhirnya dia bisa tuh baca. Habis baca surat itu, sontak Johnny mual dan muntah. Namun alhamdulillah setelah muntah itu dia ngerasa baikan. Sehabis itu mereka bertiga, Hasan, Jani, dan Rifat berangkat ke kota P buat nganterin Dina balik ke gurunya Hasan pakai mobil. Johnny di sini nggak ikut. Singkat cerita, setelah pulang dari kota P sehabis dibawa ke gurunya Hasan, Dina udah nggak kesurupan lagi. Namun dia masih peka banget sama hal gaib. Hasan di situ juga sempat nunjukin lukisan tangan sosok perempuan yang suka sama dia. Tapi sayangnya gambarnya udah hilang dan fotonya udah kehapus. Jadi kurang lebih kayak gini deskripsi makhluknya. Perempuan, pakai baju putih, kukunya panjang dan warnanya hitam. Rambutnya panjang sepinggang dan nutupin muka. Jadi nggak tahu mukanya kayak gimana. Namun, kata gurunya Hasan yang bisa ngeliat, muka makhluk itu hancur atau rusak. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Cerita ini mengajarkan sama kita buat jangan pernah lupa berdoa kemanapun kita pergi. Apalagi kalau kita pergi ngelewatin tempat-tempat yang angker. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.